Di suatu malam, Sarah baru pulang dari kerja. Perasaannya sangat bahagia saat itu. Ia pulang membawakan bunga kesukaan ibunya, karena pada malam itu mereka berdua akan merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Rumahnya sangat sepi. Kedua orang tuanya tak berada di sana, padahal hidangan sudah siap di meja makan. Sarah memanggil-manggil mereka, tapi tak satu pun menjawab. Sampai ia melihat pemandangan horor itu. Dan ibunya menggorok lehernya sendiri sampai isdat. Sarah terkejut melihat, tak percaya, dan jatuh pingsan. Sejak kejadian itu, dia kehilangan arah dan mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara menyayat tangan kanannya, sehingga darahnya bercucuran memenuhi lantai, membuatnya terlelap. Sarah ternyata masih selamat. Ia terbangun di kasur yang empuk berbalut selimut tebal. Dia tidak ingat apa-apa yang telah dialami. Ia hanya merasakan lelah dan tak bisa menggerakkan badannya. Suaminya yang bernama Nick memintanya untuk berbaring saja dan berfokus untuk kesembuhannya dulu. Nick hanya mengatakan bahwa ia menemukannya dalam keadaan tangan kanan yang tergores pisau sewaktu mandi di bak mandinya, dan terbangun di ranjang ini selama beberapa minggu sejak saat itu. Sarah pun melihat luka gorisan pada tangannya yang terbalut perban. Terlihat darahnya masih merembes pada perban itu. Kemudian Nick memberikan istrinya sebuah pil untuk meringankan rasa nyeri pada sekujur tubuh Sarah. Sarah pun meminumnya tanpa banyak cincong tentang pil apakah itu. Setelah Sarah meminumnya, dia merasa mengantuk dan ingin segera tidur. Kemudian dia bermimpi horor. Dalam mimpinya, ia didatangi zombie kedua orang tuanya dengan wujud yang seperti ini. Mimpi itu sangat menyeramkan bagi Sarah. Serasa seperti dalam kenyataan. Klimaks kengeriannya berakhir ketika Sarah terbangun tengah malam di dalam pelukan Nick. Bujukan hangat suaminya menyadarkan Sarah bahwa dia hanya bermimpi. Kemudian ia dicekoki pil lagi oleh suaminya dan tertidur kembali. Pagi berikutnya, sewaktu mereka berada di dapur, Sarah bertanya kepada Nick tentang orang tuanya. Nick bilang bahwa mereka berdua telah meninggal beberapa bulan lalu. Sekali lagi, Sarah mengatakan jika dia tidak ingat apapun tentang kematian itu. Kemudian Sarah menanyakan tentang kakaknya yang bernama Julie. Nick yang sedang memasak telur ceplok yang tidak gosong-gosong itu mengatakan bahwa Julie adalah penyakit. Penyakit yang mengambil semua warisan keluarganya hanya untuknya sendiri, termasuk rumah mereka. Bahkan pada saat koma pun dia tidak pernah menjenguknya. Nick menambahkan, dari cerita itu Sarah merasa tidak percaya dengan omongannya itu, tapi dia tidak bisa berbuat banyak karena kondisinya masih lemas. Tiba-tiba Sarah terbangun di sebuah sofa dan melihat seorang wanita yang nampak keluar dari taman rumahnya. Nick memberitahu jika wanita itu adalah pembantu di rumah ini. Namanya adalah Rose. Dialah sang manajer yang kerjaannya mengurus mulai dari perawatan untuknya, memasak, mencuci, dan membersihkan kebun. Semuanya dilakukan sendiri. Nick sangat membutuhkannya karena dia juga sibuk mengerjakan tulisannya. Namun Sarah tidak mengingat satupun momen tentang keberadaan Rose di rumah itu. Dia masih berusaha mencerna hal-hal baru itu. Nick sekali lagi memintanya untuk bersabar dan memberinya obat lagi untuk membantu memulihkan ingatannya. Akhirnya Sarah mandi juga setelah beberapa bulan tidak menyentuh air sama sekali. Setelah selesai, ia berjalan mengitari lantai 3 untuk mengingat-ingat kembali kenangan masa lalunya. Dia menemukan sebuah pintu misterius yang tidak pernah ada sebelumnya. Namun ketika ia membukanya, Rose buru-buru menutupnya dengan alasan pintu itu menuju loteng yang sangat berbahaya bagi Sarah. Maka Rose mengunci pintu itu dan terlarang bagi Sarah.
Sarah pun pergi untuk menemui Nick. Dia menanyakan tentang foto pernikahan mereka yang tidak terpasang di dinding manapun, yang mana hal itu janggal bagi pasangan yang sudah menikah. Nick mengatakan jika fotonya disimpan dengan baik dan meminta Sarah untuk tidak memikirkannya. Sarah yang sangat polos ini dengan mudahnya percaya dengan alasan itu. Nick memeluknya dan melanjutkan pekerjaannya sebagai penulis. Malam harinya, Sarah kembali bermimpi aneh. Dia sedang terbaring dengan keadaan melihat dua orang di hadapannya. Pria itu memeriksa kedua matanya, sedangkan si wanita meneriakinya. Wanita itu rupanya adalah kakaknya yang bernama Julie. Karena terkejut, Sarah terbangun. Dia berdiri melihat mereka berdua diusir oleh Nick. Sarah yang penasaran menanyakan tentang pengusiran itu. Nick sekali lagi menegaskan bahwa ia sangat membenci Julie karena telah melakukan hal jahat kepada Sarah. Kata Nick, "Kau tidak membutuhkannya dan orang lain. Karena ada aku di sini, semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan berbeda sekarang." Kalimat itu akan terngiang-ngiang oleh Sarah sampai akhir cerita nanti. Jadi jangan di-skip dong, oke? Pekarangan rumah pasangan itu sangat rapi dan bersih. Good job untuk Rose. Tapi Rose ini sangat tidak suka jika pekerjaannya dicampuri oleh orang lain. Ada satu momen ketika Sarah menawarkan bantuan kepadanya, tapi malah ditolak mentah-mentah, bahkan dia mengusirnya. Lah, gimana sih? Sarah ini posisinya kan sebagai majikannya toh. Kok begitu? Tapi emang dasar Sarah ini merupakan wanita bertema bawang putih. Ya, menerima dengan lapang dada sikap judes Rose. Kemudian dia melanjutkan kegiatan merapikan bunganya kembali. Sampai ada sesuatu yang menarik perhatian Sarah, yaitu sejenis rumput liar tapi berlendir dan berlumuran darah. Melihatnya saja sudah enek. Akibatnya Sarah memuntahkan cairan hitam pekat lewat mulutnya. Entah apa itu. Rose yang melihat kejadian itu hanya terdiam dan malah mengibas-ngibaskan jemurannya. Sarah yang tak tahan kemudian memecatnya. Rose enyah dari pandangan. Untuk kesekian kalinya, Sarah bermimpi aneh kembali. Dia merasa sedang berjalan menjelajahi ruangan dalam rumahnya. Tak ada satupun di sana. Suaminya sedang mengetik. Kemudian dia memasuki ruangan terlarang tadi. Di sana sangat gelap. Tiba-tiba Nick datang dalam keadaan bertelanjang dada. Sarah memeluknya, tapi darah pada tangannya menetes di dada Nick. Nick semakin bergairah untuk segera mengeksekusi tubuh Sarah. Ya, beginilah jadinya. Tiba-tiba Sarah terbangun di ranjang sendirian. Ia mendengar bel pintu berbunyi dan menghampirinya. Dia bertemu dengan sosok berjenggot dan berpakaian hitam pekat. Pria itu memberikan sedikit nasihat yang lumayan panjang. Intinya, Sarah ini sedang berada di tempat yang jauh dan sangat membutuhkan bimbingan untuk pulang. Sarah sangat tidak mudeng dengan maksud pria itu. Kemudian, pria itu memberikannya sebuah kunci. Sarah menerimanya. Pria itu tiba-tiba menghilang sesaat setelah Nick datang menghampiri istrinya di depan pintu sendirian. Tapi Sarah mengatakan bahwa ia barusan berbincang dengan seseorang. Nick beranggapan jika Sarah sedang berhalusinasi. Nick masih menganggap jika mental Sarah masih belum sehat. Untuk menghibur hati Sarah, Nick memberikannya sebuah gaun berwarna merah. Ia memintanya untuk dipakai pada waktu pesta besok. Pesta itu rencananya akan dihadiri oleh semua rekan kerjanya. Sarah sangat senang mendapatkan hadiah itu. Semenjak kedatangan pria itu, semakin cemas dia menjalani kehidupannya. Kunci yang diterimanya diambil dari dalam loker, lalu dikembalikan kembali benda itu ke tempat semula. Ia takut jika sampai dia mengetahuinya, karena Nick sangat posesif dalam memperlakukannya. Sekali lagi Nick memberikan pil kepada Sarah. Sarah meminumnya tanpa sepatah kata. Sementara Nick menyambut tamu di lantai bawah, Sarah mempersiapkan diri untuk berdandan dan memakai gaun merah yang diberikan suaminya.
hal aneh kembali terjadi. Sewaktu dia membaringkan badannya di atas kasur, dia melihat dirinya sedang tidak memakai gaun yang sama. Dan di sampingnya ada bayangan wanita sedang meneriakinya. Tapi semuanya itu menghilang dalam sekejap. Namun hal itu masih membayangi pikiran Sarah. Sarah menuruni tangga dengan anggun. Kedatangannya disambut oleh Nick dan ditunggu oleh banyak rekan kerjanya. Mereka saling memperkenalkan diri mereka masing-masing karena Sarah tidak mengingat siapapun di sana. Suasana rumah sangat riuh oleh cengkrama dan senda gurau. Sosok pria tadi muncul sekejap di depan rumah. Tapi ada yang janggal di sini. Nick begitu santai di saat Sarah sedang didekati pria lain dan duduk di sampingnya. Ia terlihat sangat santai. Bahkan pembantunya yang sudah dipecat juga diundang ke pesta itu. Sarah sangat membenci keberadaannya. Nick menjelaskan jika dia sangat membutuhkannya karena ia tidak bisa mempersiapkan hidangan pesta sendirian. Apalagi menu utamanya adalah daging babi yang sangat sulit untuk mengolahnya. Dengan berat hati, Sarah menerima keputusan itu, tidak berontak, hanya terdiam. Acara pesta mendekati klimaksnya. Nick mengajak semua yang hadir bersulang untuk kesembuhan total istrinya dan kelanggengan pernikahannya. Kegiatan dilanjutkan dengan menyantap daging babi dengan penuh nikmat. Tetapi Sarah tidak ikut menyantapnya. Ia lebih memilih meminum anggur merah, yang mana anggur tersebut telah dicampur dengan pil oleh Rose tanpa sepengetahuannya. Kemudian Sarah mendadak pusing 7 keliling. Semuanya terlihat membias. Wajah-wajah tertawa berseliweran di pandangannya. Pria yang duduk di sampingnya tadi grepe-grepe di pahanya. Sarah menusuk tangan pria itu dengan garpu. Darahnya menggenangi taplak meja. Semua orang hanya tertawa melihat kejadian itu. Selanjutnya Nick mencumbu Sarah. Tak hanya itu, semua orang juga ikutan mencumbunya. Tubuhnya dinikmati oleh semua orang kecuali pria tadi, menghisap-hisap darah pada pergelangan tangannya. Tiba-tiba tubuh Sarah berpindah ke sebuah bak mandi bercampur darah menggenang. Di belakangnya ada sosok pria berkepala babi sambil menunjuk ke arah cermin di depannya. Gambar pada cermin menggambarkan situasi sewaktu Sarah sedang menusuk leher pria tadi. Padahal seingat Sarah ia menusuk garpunya ke tangan pria. Sarah menjadi bingung parah untuk mencernanya. Pria itu menjelaskan tentang dia yang berada di balik topeng babi itu. Dia yang ternyata selama ini mengajaknya bercinta, makan bersama, dan mengobrol bersama adalah sosok iblis yang menjelma sebagai suaminya. Sang iblis tadi hadir atas panggilan merdu Sarah sendiri sewaktu kejadian menyayat pergelangan tangannya beberapa minggu yang lalu. Suaminya yang sebenarnya sudah lama meninggal jauh sebelum kedua orang tuanya. Namun Sarah masih sangat merindukan kehadiran sosok suami yang dipujanya itu. Hingga kehaluannya itu menarik perhatian iblis ini untuk menggantikan peran suaminya dalam kehidupan berumah tangganya. Sang iblis menerangkan jika Sarah sudah memakan apel. Apel di sini yang dimaksud adalah sebuah simbol akan dosa terlarang yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa di masa lalu. Ingat, beda agama, beda versi. Dikatakan apel karena Sarah telah merebut hak sang pencipta akan kematiannya. Dosa bunuh diri adalah dosa kriminal tingkat atas, menyalahi kodrat manusia. Sang iblis sangat menyukai dosa itu. Dia berupaya menyekap dan mengikat erat para pendosa besar ini agar tertipu dan terpedaya untuk masuk ke dalam neraka bersama para pendosa lainnya. Maka jelas sudah gambaran jika tubuhnya dinikmati ramai-ramai tadi. Sarah mulai tersadar akan kesalahannya. Maka ketika sang iblis menggodanya kembali, ia kabur mencari pertolongan dengan membawa kunci untuk bisa masuk ke kamar terlarang yang dilarang sebelumnya oleh Rose. Ruangan itu sangat gelap dan sempit. Di sana gerombolan iblis berusaha menyekapnya kembali.
Tapi Sarah berhasil menemukan jalan keluar dari lorong itu. Tepat di depannya ada sebuah ruangan dengan rak buku berjajaran rapi. Sampai Sarah menemukan sebuah buku yang merupakan hasil karya suaminya berjudul Sarah. Di dalam buku itu ada foto Rose yang merupakan si iblis betina. Dan semua tulisan pada buku itu tertulis kata apel di seluruh halamannya. Wajah pria tua itu kembali terngiang di kepalanya. Dia juga teringat akan pesan pria tua itu. Tekadnya sudah bulat untuk segera keluar dari dunia ilusi tersebut. Namun si iblis menggoda kembali untuk menemaninya lagi. Itu adalah hal yang indah. Tetapi Sarah mengingat kembali kejadian tragis yang menimpa kedua orang tuanya tadi. Ternyata penyebab kelakuan ganjil ibunya merupakan ulah iblis itu. Si iblis menarik tangan Sarah untuk tidak meninggalkannya. Tapi pria tua tadi segera menolongnya dengan kekuatan air suci yang disiramkan ke wajah iblis itu. Sarah berhasil keluar untuk kembali ke dunia yang sebenarnya. Nah, dari sinilah keseruan itu hadir. Jadi, selama ini si Sarah ini sedang kerasukan iblis, guys. Bayangan orang asing yang di sekitarnya merupakan si dokter yang memeriksa bola matanya. Si wanita yang berteriak adalah Julie. Sedangkan pria tua tadi adalah sang pendeta. Mereka semua berusaha saling mendukung agar Sarah cepat sadar dan terbangun dari kerasukannya. Usaha mereka semua kali ini berhasil. Sarah telah kembali ke pangkuan keluarganya, yaitu Julie. Namun pendeta berpesan kepada Julie untuk selalu mengawasinya. Iblis laknat memang sudah dikeluarkan dari tubuh Sarah, tetapi kesehatan mental adiknya itu sangat rentan. Jadi iblis tadi bisa saja merasukinya kembali. Julie menyanggupi pesan pendeta tersebut sebelum beliau berpamitan. Kemudian Julie memberikan semacam pil kepada Sarah untuk diminum. Seketika Sarah merasa seperti dejavu. Terlebih lagi, mimik wajah Julie menyerupai iblis berwajah Nick sambil berkata, "Aku ada di sini. Semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan berbeda sekarang." Jadi, bagaimana caranya iblis tadi masuk ke tubuh Julie? Nah, ketika proses pengusiran iblis pada tubuh Sarah sedang di tahap gereng-gerengnya, Julie memohon kepada iblis untuk mengambil jiwanya saja. Sebagai gantinya, tubuh Sarah dikembalikan kembali seperti sedia kala. Tentu sang iblis sangat menerima tawaran bodoh itu. Maka, kita jangan sekali-kali bernegosiasi kepada iblis atau bahkan teroris. Karena itu akan memicu masalah lain yang akan terus bermunculan sampai akhirnya kita menyerah dan mudah untuk terpedaya untuk melakukan tindakan bodoh lainnya. Ingat, gantungkan hidup Anda hanya kepada Allah, karena Allah Maha Pendengar lagi Maha Penyayang.